Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Mas Rauf di channel Senapan Angin. Untuk di video kali ini akan kita jelaskan untuk spesifikasi dari senapan angin bocap destet ya. Jadi untuk bocap destet ini kita akan jelaskan untuk spesifikasinya, kualitasnya dan juga akurasinya ya. Jadi akurasi dari senapan angin ini seperti apa akan kita jelaskan satu persatu. Makanya simak aja video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya dan tentunya nyalakan tombol loncengnya biar setiap saya membuat video kawan-kawan langsung tahu ya. Jadi untuk unit bocap destet ini dia sudah spesial dengan laras HRS. Nah, untuk pelurunya pakainya BST ya, slug BST. Ini di jarak 100 meter bisa up, tapi kita untuk di jarak 100 meternya karena untuk kapuknya sudah tidak ada, kita tidak bisa untuk tes jarak 100 meternya gitu kawan. Jadi kita tesnya ntar di jarak sekitaran 50 meteran gitu ya. Kita nembaknya nitik, nah itu di jarak segitu. Kalau bisa nitik bagus otomatis di jarak 100 meteran pun ya sangat oke gitu. Untuk FPS nya ini sudah pernah kita tes ya. Untuk uji tes FPS nya itu di 972. Jadi untuk senapan angin ini FPS nya nyampe di 972 untuk FPS dari tekanan angin 2800 PSI ya. Karena untuk senapan angin ini mentok di tekanan angin segitu, jangan sampai kelebihan angin. Takutnya ntar kalau ada kelebihan ntar kendalanya ya kebocoran ataupun di bagian drat yang nggak kuat, itu mengakibatkan yang fatal ya untuk di senapan angin kita gitu kawan. Dan untuk senapan angin ini akan kita lakukan uji tes akurasi dengan jarak sekitar 50 meter. Jadi kita tidak perlu lama-lama lagi, mending kita ke tempat lapangan tembaknya ya. Tapi sebelum ke lapangan tembak kita jelaskan untuk harganya dari senapan angin ini. Untuk senapan angin ini cukup kita bandrol di harga Rp3.800.000 saja. Jadi dengan harga Rp3.800.000 itu sudah sama kelengkapannya ya. Jadi untuk kelengkapan ada perdam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, single shot, STKS dan juga tas. Jadi bukan senapan saja tapi sudah ada sama kelengkapannya seperti itu ya. Dan untuk senapan angin ini cukup oke. Wis kita langsung ke tempat lapangan tembaknya saja ya. Tidak perlu kita banyak bicara di sini, tapi kita langsung buktikan saja untuk akurasinya, apakah memang dapat akurasi yang bagus, apakah tidak, kita langsung ke sana saja. Oke bosku, ini kita lakukan ya namanya uji tes akurasinya ya. Jadi akurasinya kita tes pakai peluru BST. Jadi ini spesial slug ya, spesial dengan peluru slug BST 13 grain. Untuk peluru BST seperti ini cukup di 180.000 saja satu kotak, satu kaleng seperti ini ya. Jadi ini cukup diisi 250-an PCS. Nah, ini untuk pelurunya pakainya BST, larasnya sudah pakai laras HRS. Untuk FPS nya di tekanan nyampe 972 ya. Jadi sudah kita tes FPS nya juga kemarin. Dan ini untuk tembakan pertamanya, apakah bisa mendapatkan akurasi yang bagus, apakah tidak, kita coba dulu. Nah ini ya, kita tembak di sini saja. Nah ini ya, sesuai dengan permintaan, jaraknya di sekitaran 50 meter. Nah itu ya, bagus sekali, tepat di reticle teleskopnya. Ini jaraknya kurang lebihnya di 50 meter. Jadi ini kondisi angin di outdoor pun juga loh. Sorry kawan, belum terpencet ini. Nah ini ya, nah, itu sudah ada satu tembakan tadi. Dan ini kondisi anginnya agak lumayan kenceng, tapi nggak masalah ya, kita coba lagi aja. Ini tadi tembakan pertamanya, tapi belum terpencet untuk di HP nya. Dan ini kita coba lagi. Tepat ya, tepat di satu titik situ, ngumpul sekali, bagus. Untuk pelurunya BST ini beratnya di 13 grain. Nah ini ya, slug ya, MK2. Ini kita coba lagi. Tepat sekali ya, tetap di situ ngumpulnya. Jaraknya kurang lebih di 50 meteran, kurang lebihnya segitu. Ini bisa mendapatkan akurasi yang bagus ya.
Ini kondisi angin di outdoor cukup lumayan kencang, dan untuk senapan angin ini itu sudah terpasang dengan regul dan juga power plenum ya. Jadi ini sudah upgrade untuk senapannya, sudah upgrade plenum regul. Nah, ini kita coba lagi. Tetap ngumpul di situ. Nah, ini kelihatan agak ada groupnya dikit ya, ke kanan dikit, tapi nggak masalah. Kita coba buatkan di sini saja. Nah, ini biar lihatnya lebih jelas dari awal ya. Coba lagi. Ini kita tembakan pertama. Nah, ini ya sudah kelihatan bagus sekali. Dan ini kita coba lagi. Ini kondisi anginnya yang sangat tidak memungkinkan kawan. Di outdoor ini anginnya cukup lumayan kencang, jadi bisa mempengaruhi dari pelurunya gitu ya. Ini kita coba lagi. Tetap di situ ya, itu ya kelihatan. Untuk jatuhnya tadi bagus sekali. Udah beberapa kali tembakan tetap ngumpul ya, karena sudah pakai regul dan juga power plenum. Nah, seperti itu. Coba lagi. Tetap ngumpul di situ ya, satu lingkaran bagus sekali. Coba tambahkan lagi. Nah, ini ntar kita lanjut ke pembahasan spesifikasinya. Bagus sekali ya, tetap nitik di situ, ngumpulnya keren sekali. Ini kemarin itu kita tesnya sudah pernah di jarak sekitaran 100 meter bisa up, tapi tergolong pas waktu tempat tembakannya itu kapuknya sudah hilang ya, kita tidak bisa nembak kapuk lagi gitu kan. Jadi ini kita tesnya cukup di 50 meteran. Nah, bagus sekali, tetap ngumpul di situ ya. Oke, senapannya tak nyatakan lulus tes, dan ini kita matikan dulu yang di HP-nya. Ping. Oke, sudah kita matikan untuk yang di HP. Untuk senapannya ini cukup oke. Ini bocap destet sudah full upgrade. Terus untuk daleman sudah pakai stainless, untuk di hammernya pun sudah pakai stainless ya. Jadi untuk senapan angin ini sudah upgrade power plenum dan juga regulator. Untuk regulator ini fungsinya ya untuk menyetabilkan anginnya. Kalau untuk power plenumnya tambahan ruang ledaknya. Jadi ruang ledaknya itu ada tambahan tersendiri, jadi bisa mendapatkan FPS yang tinggi, otomatis di jarak jangkauan di sekitaran 100 meter bisa gitu kawan. Dan untuk larasnya ini kita sudah pakai laras HRS, dan untuk pelurunya yang cocok pakai slug ini ya, dari BST MK2. Nah, ini siapa cepat dia dapat untuk senapan angin ini. Jadi kita lanjut untuk ke pembahasan spesifikasinya, karena untuk akurasinya sudah oke. Untuk FPS-nya pun ini sudah kemarin kita tes di FPS-nya nyampe 972. Jadi itu untuk FPS-nya di tekanan 2800 PSI ya. Jadi untuk di 2800 PSI bisa mencapai di 972 pakai setelan power yang standar, tidak kita fullkan ya. Kalau kita pakai setelan power full lah itu bisa lebih tinggi lagi, seperti itu ya. Jadi ini kita lanjut ke pembahasan spesifikasinya. Jadi untuk speknya bagaimana, simak aja sampai selesai. Oke, seperti itu ya. Untuk akurasi dari senapan angin ini sangat oke sekali. Tadi kita di jarak sekitaran 50 meter ya, 50 meter bagus banget untuk akurasinya, bisa nitik di satu tempat ya. Tapi tadi ada kayak gerobakan sedikit karena kondisi angin di outdoor gitu kawan. Jadi kondisi angin di outdoor itu harus diperhatikan juga ya, karena kalau kita tidak perhatikan untuk kondisi angin di outdoor itu bisa mendapatkan yang ya kirain kita itu ngacak, tapi senapannya itu ya nggak ngacak gitu kawan, tapi dia kedorong angin, jadinya jatuhnya itu tidak pas tepat ya, seperti itu. Dan kalau kawan-kawan menggunakan senapan angin sudah pakai regul dan juga power plenum, itu harus ada jeda ya, beberapa detik itu harus ada jeda biar mendapatkan FPS yang maksimal, untuk akurasinya maksimal gitu kawan. Soalnya kan kalau kita buat nembak itu kan di ruang ledaknya itu kan langsung habis, otomatis kita nunggu ditekan lagi dari tabung sini gitu kawan. Jadi harus ada tekan dari tabung lagi, itu beberapa detik ya. Jadi untuk nembak
jangan sampai tarik tembakin kayak gitu kawan. Dan ini cukup oke untuk senapan angin ini, bocap destet ini ya. Jadi untuk bocap destet ini dia untuk akurasinya sangat maksimal sekali, dan itu tadi kita tidak pakai perdam ya, karena untuk perdamnya itu harus nyeting lagi, makanya kita tidak pakai perdam tadi ya. Buru-buru juga untuk di kondisi di tempat lapangan tembak itu harus cepat-cepat bergantian gitu kawan. Jadi ya kita tidak sempat untuk menyetingkan perdamnya. Tapi untuk kawan-kawan kalau ambil di kami, ntar sekalian kalau perdam itu kita settingkan juga, magazine juga kita settingkan seperti itu ya. Dan untuk senapan angin ini dari belakang kita akan jelaskan untuk speknya ini. Untuk speknya dari belakang kita sudah dijumpai dengan yang namanya sandaran bau. Untuk sandaran baunya sudah menggunakan jenis karet mentah yang bisa untuk melindungi bahu kita karena kena hentakan dari senapan angin ini gitu ya. Dan untuk di bagian popor kita menggunakan jenis popor klasik variasi seperti ini. Ini popornya klasik variasi, triggernya sudah pakai jenis trigger match ya. Untuk di bagian setelan powernya ini kita menggunakan setelan power seperti biasanya. Nah ini ya, ini tinggal diputar saja. Kalau mau keras tinggal diputar ke kanan searah jarum jam, kalau mau irit tinggal diputar ke kiri searah berlawanan jarum jam. Tarikannya sudah pakai jenis tarikan seat lever, ringan dan halus sekali ya. Untuk dudukan teleskopnya sudah pakai rail mounting OD22 untuk dudukan teleskop atasnya. Untuk di chambernya ini menggunakan chamber sistem monoled. Untuk pembuatannya CNC, luar dan dalamnya sangat oke, sangat rapi. Gansel kongkangnya bisa kanan bisa kiri. Untuk magazine bisa kita isi 14 kron atau 14 peluru ya untuk magazine dari senapan angin ini. Dan untuk triggernya kita sudah pakai jenis trigger match. Jadi untuk trigger match ini kita tekan ringan, buat ringan bisa, buat yang keras pun juga bisa, tergantung yang diinginkan gitu ya. Dan untuk power plenumnya pun sudah ada dari sini, bisa kita gunakan untuk di power plenumnya ini sangat oke sekali ya. Dan untuk regulnya pun juga sudah ada regulnya ini yang untuk menyetabilkan anginnya ya. Jadi penyetabilan angin dari regul ini kalau untuk power plenum ini untuk di pas waktu kita buat ruang ledak tambahan gitu kawan. Jadi untuk di bagian power plenum itu bisa menambah power lagi karena dia untuk ruang ledakannya itu lebih besar gitu ya. Dan untuk senapan angin ini tabungnya 500 cc ya. Jadi tabung 500 cc amannya tekanan angin di 2800 psi, mentoknya segitu gitu. Tapi jangan sampai kelebihan angin, takutnya kalau kelebihan angin ntar ada kebocoran ya, ntar lewat laras, lewat valve dan lain sebagainya. Untuk mencegahnya kita usahakan jangan sampai kehabisan anginnya. Dan untuk senapan angin ini larasnya sudah pakai jenis laras seamless, jadi keluarnya peluru itu sangatlah halus ya. Jadi dia sangat ringan kalau sudah pakai laras seamless seperti ini gitu. Dan untuk senapannya cukup oke, bisa kawan-kawan miliki ya. Untuk senapan angin ini cukup dibanderol Rp3.800.000 saja. Dengan harga segitu kita sudah dapat dengan kelengkapannya. Untuk kelengkapannya seperti biasa kita sebutkan ya, ada perdam, tali sandang, gantungan peluru tes, magazine, single shoot, STKS dan juga tas. Jadi kalau beli di kami itu bukan cuma senapan saja tapi sudah sama kelengkapannya. Seperti itu ya. Terima kasih untuk kawan-kawan sudah nonton sampai selesai ya. Dan ini kita jelaskan untuk teleskop. Jadi untuk kawan-kawan kalau mau ambil dengan teleskop, ini ada teleskop Basnel ukuran 39x40, harganya cukup di 300 ribuan gitu. Terus untuk yang speak ini juga ada speak ya. Speak ini cukup kita bandrol di harga 450.000 untuk speak ukuran 39x40 ya. Nah ini EG, ini harganya cukup di Rp450.000 saja. Seperti itu kawan. Jadi kalau ambil di kami itu kalau mau sekalian dengan teleskop ataupun dengan pompa, peluru dan lain sebagainya itu kita readykan ya. Jadi bukan ready, cukup di senapannya saja. Oke. Terima kasih untuk kawan-kawan sudah nonton sampai selesai ya, dan terima kasih yang sudah support di channel kami. Dan demikian dulu untuk video kali ini ya dari saya Mas Rauf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.